Ya di mana rumahnya? Di timur sini, Mas. Nah, Dia itu. dengarkan sama Mas. Ya tak dengarkan, tak antar. Jangan niatan saya itu ngantarkan, Mas. Mm-mm. Kan hadapan gini, Mas. Ya, Iya, iya. hadapan gini. Setelah mau ngantarkan, Mas. Monggo, Mbak. Jalan duluan, nanti saya di belakangnya. Gitu saya, Mas. Mas dia nggak kepikiran itu hantu apa tidak? Oh, pas itu enggak, Mas. Soalnya kan enak ngomonginnya itu, Enak Mas. ya Mas. Enak pas Lembut. cantik lagi. Iya. Nah, pokoknya oh, namanya laki-laki mau saya normal, Mas. Iya. Kalau sudah kelihatan cewek cantik, wah, bukan takut lagi, malah harus terlihat Berani gentleman, ya. mah. Ah, gini ya. Monggo, Pak, saya antarkan, Mbak. Hmm. Tapi jalan kaki, Mas. Pas setelah balik badan ternyata tengahnya di punggungnya bolong, Mas. Waduh. Aduh, bolong. Pas ada ulatnya, Mas. Jatuh-jatuh. Saya pas gini. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wah. Oke, kali ini suara horor kedatangan narasumber yang mana dia pernah menjadi pengurus OSIS dan sering melihat penampakan-penampakan yang ada di sekolahan. Nah, memang pada saat itu dia katanya disuruh menjaga komputer pada malam hari. Seru kan ya? Bagaimana ceritanya? Kita langsung tanyakan ke narasumbernya. Dengan siapa, Mas? Mas Roni. Dengan Mas Roni. Mas Roni berapa tahun jadi pengurus OSIS? Saya itu menjadi pengurus OSIS 1 tahun, Mas. 1 tahun ya. Ya. Itu kok kenapa disuruh menjaga komputer? Ada apa sebelumnya, Mas? Ceritanya gini, Mas. Boleh buka Boleh, boleh sama ya. masker dulu? Ya, boleh. Nah, pas waktu hampir mau ujian di Iya. sekolahan kelas 3, itu kalau tidak salah ujian UNBK. Nah, Itu tryout-nya apa sudah ujiannya, Mas? tryout-nya, Oh, tryout. tryout-nya, tryout-nya. Oh, memang pada saat itu ujiannya tidak seperti dulu ya, Mas. Nah, ya tidak seperti Memakai dulu. komputer. Ya, soalnya sudah modern lah sekarang itu, Mas. Iya, iya, iya. Nah, pas waktu Sabtu, hari Sabtu itu saya dipanggil ke kantor sama salah satu guru yang memang itu di bidang OSIS. TIK, informatika. Iya. Satu dipanggil ke kantor, Gimana bilangnya, Mas? Gimana bilangnya bilangnya? gini, ke bahasanya pakai bahasa orang Madura, cong gitu. Iya, Nah, iya. cong, sampai nanti pas waktu mau ujian, sampai malam itu jaga di lab. Soalnya di lab itu ada komputernya sekolahan dan laptop siswa yang dibawa ke sekolahan. Nah, jaga itu. Ya, disuruh menjaga laptop sama komputer sekolahan. Ketika itu Mas jadi pengurus OSIS bagian apa? Di bagian perlengkapan. Oh, perlengkapan. Ya, perlengkapan. Setelah dari guru informatika itu saya disuruh jaga, saya itu langsung menyanggupi, tapi dengan minta syarat saya, Pak, minta temen. Syaratnya itu minta temen. Ternyata saya usul ke guru itu, ternyata oke, tidak apa-apa kalau mau ngajak temen, tapi jangan banyak-banyak. Karena jangan banyak-banyak, jadi saya itu cuma mengajak temen tiga dengan saya. 3 orang. 3 orang. Ya, ya, ya. Dan setelah itu saya bilang iya, dan menjaganya itu saya kebetulan mulai malam Kamis. Menjaganya dari mulai malam Kamis. Soalnya pengumpulan laptop itu sudah
mulai hari Rabu. Rabu pulang sekolah dikumpulkan. Jadi kan laptopnya sudah ada di malam Kamisnya sudah ada di lab itu Mas. Jadi saya jaganya itu pas malam itu wis. Gini Mas, Mas kan jaga malam ya. Iya, Rumahnya dengan sekolah itu dekat apa tidak? lumayan jauh Mas. Lumayan jauh. Lumayan jauh. Kenapa kok gurunya mengajak Mas, kok tidak mengajak siswa yang dekat? Ya mungkin karena masih mungkin karena guru itu sudah percaya mungkin, sudah sering komunikasi. Heeh. Oh mungkin daripada nyuruh ini mending nyuruh ini. Nah, akhirnya dari guru itu sudah clear untuk nyuruh saya. Ya. Saya ngajak teman saya yang pertama itu awalnya banyak yang tidak mau Mas ngajak itu Mas. Soalnya di sekolah itu dapat isu dari warga kalau malam itu suka rame. Nah, Suka rame gimana, Mas? ramenya itu bukan Banyak orang nggak, Mas? bukan banyak orang, ramenya itu bukan rame manusia, tapi makhluk halus itu, Mas. Dari warga infonya. Iya, infonya dari warga itu kalau malam itu mesti ada. Kalau malam, entah kadang-kadang itu kadang ada seperti ada yang nyapu lah, ada yang mandi lah di kamar mandi. Hmm. Pokoknya sembarang itu Mas. Nah, karena saya itu pengen meyakinkan teman-teman itu supaya tidak takut, Iya, iya, iya. tidak takut. Saya tuh bilang gini ke teman-teman Mas, saya pas mau ngajak Mas. Nanti malam, ceritanya gini, nanti malam saya itu mau disuruh jaga lab. Soalnya kan laptopnya teman-teman itu ada di Lab. lab. Kalau tidak dijaga, khawatirnya nanti ada yang nyolong. Hmm. Nah, awalnya tidak banyak yang tidak mau Mas, sampai saya itu ngajak temen 10 orang cuma 2 yang mau. Cuma 2 yang mau. Cuma yang 2 mau. Bertiga dengan Mas berarti. Jadi bertiga sama dengan saya. Aslinya kan saya mau ngajak 3 orang itu ngajaknya 3. Iya, iya. Ngajak 10 temen, ternyata yang mau cuma 2. Berarti 3 dengan saya. Nah, 3 dengan saya akhirnya mau, cuma maunya itu saya masih ngerayu lah. ngelobi ya, Ngerayu supaya mau untuk Ya, ikut mau. jaga. Saya ngerayu gini ya Mas. Sampeyan jangan dengerin apa katanya orang-orang yang warga-warga sana. Iya. Toh kita itu masih belum lihat dengan mata kepala kita sendiri. Mm-mm. Gimana tanggapan temannya, Mas? Tanggapan teman-teman. Wah, iya juga sih. Tapi emang bener aman apa tidak? Maksud aman itu tidak diganggu apa tidak? Iya, iya, Nah, iya. Wah, insya Allah tidak diganggu. Soalnya kita itu punya niatan baik untuk jaga labnya. Mm-mm. Bukan punya niatan tidak baik ke sekolahan. Saya itu oke, jadi 2 anak itu jadi ikut saya biasanya Mas ya. Jaga lab itu. Jaga labnya itu Mas. Itu apa rumahnya dengan teman Mas itu jauh apa enggak dengan jarak rumahnya Mas dengan rumahnya temannya itu? Kalau rumah teman saya itu kebetulan deket-deket, paling sekitaran 10 meter dari rumah saya. Oh, dekat. Deket. Nanti bareng pas jalannya itu Mas, Mm-mm. ke sekolah itu. Nah, pas berangkatnya itu Mas, ternyata sama guru saya itu disuruh jaganya itu mulai dari habis Isya. Berarti saya berangkatnya maghrib harus berangkat. Maghrib ya, Mas. Maghrib saya harus berangkat. Nah, Itu sampai subuh ya, Mas. sampai subuh Nginep Mas. di sana bertiga ya. Ya bertiga sampai nginep di sana Mas. Soalnya ya maling itu kadang-kadang yang nyolong itu kadang-kadang sekarang itu nyurinya itu kadang-kadang bukan malam toh, kadang-kadang subuh itu bisa jadi ya Mas. Iya, iya. Nah, jadi saya itu disuruh nginep sampai subuh selama 3 hari, 3 malam, 3 malam, 3 malam. 3 malam. Nah, saya wes sama teman-teman malam Kamis ba'da maghrib itu saya kumpul di rumah, Mm-mm. langsung berangkat ke sekolahan. Mm-mm. Ke sekolahan itu ternyata teman saya dalam perjalanan teman saya masih
ngomong lagi Gimana ngomongnya, Mas? gini, Cak, ini beneran aman apa enggak kira-kira? Saya kok sudah agak mulai takut ya. Hmm. Sudah banyak banyak mikir yang Aneh-aneh. yang aneh-aneh lah. Oh, ya sama saya tak kasih tahu supaya teman-teman itu tidak takut, Gak berani gitu ya. biar supaya berani. Wah, saya agak menyombongkan diri di situ, Mas. Wah, Dek, sampean enggak usah takut. Ngapain takut ke hal kayak gituan? Saya aja seandainya ada, wah, tak ajak salaman nanti, tak ajak kenalan nanti. Lek laki-laki saya ajak kenalan, laki-laki, hantunya laki-laki, saya ajak kenalan. Tapi kalau sampai cewek, tak ajak pacaran sama saya. Bilang gitu saya, Mas. Supaya temennya nggak takut. Iya, supaya temennya tidak takut. Teman saya jawab, Iya. Mas, jangan sombong kayak gitu. Kenapa, Mas? Loh, saya beneran nih. Saya jawabnya, saya beneran ini. Saya tidak main-main ngomong kayak Supaya gitu. berani temennya. Supaya berani, supaya apa? Hatinya itu, yang ngajak berani, berarti kayak saya aman. Pas di perjalanan, saya itu nyampe di gerbang sekolah. Iya. Di gerbang sekolah itu gini, Mas. Teman-teman saya itu dua itu pas megang tangan saya. Wong sama-sama laki-laki mah megang tangan, Mas. Saya agak risih, Mas. Jangan pegang-pegang. Gitu, Mas. Bukan cewek. Itu sama saya, Mas. Benar mau lanjut jaga ini. Loh, ini saya baru mau mulai jaga. Masa baru nyampe saya mau pulang? Kan udah enak. Ya apa? Di sekolah hari itu ada lampunya meskipun malaman, Mas ya? Ada, cuma lampunya itu cuma 1-2, Mas. Oh, Tidak nggak banyak ini. Tidak banyak, cuma berapa titik. Remang-remang ya? Remang-remang. Di sini ada lampu, mungkin di sini lampunya. Nanti di pojok sana ada lampunya lagi. Itu tidak ada, Mas, kecuali di dalam ruangan. Menyeramkan berarti ke dalam berarti. Makanya dari itu cerita warga situ kan kenapa kok seram? Iya. Karena itu lampunya sedikit. Terus kalau malam memang tidak ada yang jaga-jaga. Makanya disuruh jaga ke anggota OSIS. Masuk. Saya itu kan Mas apa? Agak sensitif sama hal-hal gitu. Agak sensitif. Sensitifnya itu mungkin tidak ngerti saya itu emang apa itu emang dari saya sendiri, apa itu cuma untuk saya itu ngada-ngada. Cuma pas saya baru masuk ke gerbang, auranya beda. Maksudnya orang beda itu kepala ini agak berat, Mas. Kepala ini, Mas. Kepala agak berat, terus bulu kuduk ini sudah merinding semuanya, Mas. Cuma di hati saya tuh gini. Aduh. Apa beneran ada ya? Cuma di hati saya karena ada sudah agak canggung, Mas, agak takut. Karena sudah menjadi tanggung jawab disuruh gurunya. Tetap saya beranikan di hati. Wah, meskipun ada nanti ya kayak tadi di hati itu, Mas. Lek laki-laki ya tak ajak kenalan, lek perempuan ya ajak pacaran gitu, Mas. Nah, waktu-waktunya itu saya jomblo, Mas. Iya. Kesempatan ini. Kesempatan. Tapi kesempatannya itu untuk biar supaya teman-teman itu tidak takut, Mas. Masuk jalan wis. Ya toleh, Mas. Kan jaraknya gerbang sampai ke lab itu sekitaran 300 meter, Mas. Lumayan lah. Lumayan, soalnya tempatnya kan lampunya minim. Tempat-tempatnya itu banyak yang tidak kelihatan, tidak jelas, kecuali yang di dekat-dekat lampu. Ya pas jalan itu ya toleh, Mas. Toleh ya, cuma saya sendiri bukan tidak toleh saya, teman-teman toleh, Mas. Gini, Mas. Saya cuma gini. Nah, jaim saya, Mas, jaga image, Mas. Soalnya saya yang ngajak, saya terlihat berani dulu, Mas. Ya? Iya, soalnya jalan hampir mau sampai ke pintu lab, kayak ada orang yang ngelempar sama batu. Kayak ada yang lempar sama batu. Temennya mungkin tuh, Mas. Saya tidak ngerti itu, Mas, ya. Tidak ngerti. Entah itu ada yang nakut-nakutin, itu manusia yang nakut-nakutin, entah itu apa.
yang goib yang nakut-nakutin. Ngelempar sama batu. Nah, waduh, ngelemparnya pas kebetulan pas di depan saya, Mas. Dan ada teman-teman saya, aduh, Kaget. aduh, boh, kenapa? Ada yang ngelempar sama batu ya? Gimana? Ini batunya ya? Santai. Pak ini cuma ya palingan cuma masyarakat di sini yang nakut-nakutin. Nggak usah takut. Masa hantu bisa megang batu? Gitu ya Mas. Iya, masakan. Akhirnya sama teman-teman, iya, masuk akal ya. Jalan lagi. Pas itu baru mau masuk pintu, mau buka kunci ya Mas ya. Waktu itu Mas, ada bau kembang melati Mas. Di pintunya. Bukan di pintu ya, di sekitar situ Mas. Baru mau buka, set, bau melati. Bau melati. Saya itu Mas, teman-teman saya malah jadi tambahan Mas. Tambah takut. Aduh ya, saya mau pulang ya. Tak pegangin tangannya Mas. Mau takut pulang bener. Saya sendirian Mas. Tak pegang tangan. Wes jangan takut. Cuma bau bunga. Kan enak lah bau bunga. Daripada kita mau beli parfum. Lebih baik saya gak ada beli parfum. Langsung bau bunga. Bunganya bukan bau apa? Bau dah enak. Enak baunya. Tapi kan bau kayak gini biasanya katanya ada Cak. Iya ada baunya. Tapi hantunya udah ada. Tenang wes ada saya. Gitu sama saya Mas. Akhirnya saya tak pegang karena saya mau buka pintu Mas. Tangannya temennya tak bukan, tak pegang gini Mas. Saya buka, saya itu masuk di dalam, saya hidupkan lampu dan langsung tak kasih tahu teman-teman. Lek sampean masih takut, sampean cepet tidur. Iya. Ya meskipun pas waktu itu saya itu agak takut juga Mas. Takut juga ya, karena memang Mas yang ngajak. Ya, saya juga coba, jadi saya tidak berani Mas. Sampean lek takut, sampean tidur dulu. Meskipun waktunya tidur, sampean tidur, enggak apa. Beneran Mas? Oh iya beneran, tidur nanti. Nanti sampean jam 10 tidur wes. Apa katanya nanti wes sampai subuh. Gitu saya mau. Anak-anak, oh iya ada apa aja. Nah, setelah itu jaga-jaga sampai jam 10 kan ngobrol-ngobrol Mas sama teman-teman itu. Oh, iya ya, Cak. Ini sampai jam sekian, sampai jam 9 ini saya jaga Mang Isya sampai sana, sampai jam 9 itu tidak ada apa Mas. Aman Mas, ngobrol-ngobrol enak. Meskipun apa ya Mas? Ya di situ adanya cuma air Mas, air aqua buat minum. Jadi itu buat jagongan guys. Sampai jam 9 iya Cak, udah ada apa-apa Cak. Berani sudah temannya. Teman saya berani Mas. Oh iya ya Cak. Berarti dasar takut-takut. Oh iya ada boleh takut. Nah, saya itu jam 10 teman-teman saya itu kok ingat lihat jam 10 lihat jam. Aduh Cak, sudah jam 10 Cak. Karena sampean disuruh tidur duluan saya Cak. Saya mikir, aduh, ini kok malah ditanya beneran gitu anak-anak. Emangnya saya ini keberanian apa gimana ya? Saya sama-sama takut. Iya. Karena saya jaim Mas, jaim. Oke, jam 10 tidur sampean. Yang jaga sekarang, sok berani Mas. Saya yang jaga mulai sekarang. Besok subuh jam 4 tak bangunin Bes. Oh iya Mas. Anak-anak tidur Mas. Ya di hati Mas. Aduh, nanti ada beneran ya apa ya. Saya tidak tidur sampai jam 12. Cuma saya tidak tidur itu sambil tak buat nonton YouTube Mas. Yang nonton YouTube itu tak buat nonton film komedi Mas. Soalnya apa? Nonton Sule, nonton Syukur. Supaya apa? Ya supaya saya tidak takut. Sampai jam 12. Ternyata sampai jam 12 tidak ada apa-apa Mas. Karena jam 12 tidak ada apa-apa, saya kok ngantuk Mas. Ngantuk, jam 12 ngantuk. Saya tuh rencananya mau tidur ya Mas. Mau tidur, udah siap-siap. Pas mau tidur Mas, mau merem gini Mas. Loh, kenapa kok saya itu kok di timurnya lab ini kan perpus Mas. Perpustakaan. Iya. Di situ langsung kayak ada bunyi lemparan
Lemparan buku. lemparan buku. Tapi lemparan bukunya itu bukan kayak gini, Mas. Kayak dilempar, gerabak. Itu pas saya dengar, ini saya mau tidur, kok malah ada yang kayak gini. Saya beranikan, saya ngomong dari lab itu, Mas. Oh, keluar dari lab mau ngomong gitu, Mas? Enggak, keluar saya agak takut juga, Mas. Saya ngomong dari lab, gini, saya di sini cuma jaga lab, saya tidak mau ganggu. Itu saya, Mas. Ngomong dengan lantang. Iya, ngomong dengan lantang. Temannya denger enggak? Temennya saya tidur, Mas. Jangan tidurnya jam 10 sudah tidur. Iya. Saya tuh ngomong dengan lantang supaya niatan saya itu, ya mungkin kalau saya ngomong kayak gini mungkin nggak diganggu lagi. Saya itu berhenti, Mas, ngelempar bukunya, Mas. Itu saya bawa tidur. Kok saya sampai jam 1 belum tidur, Mas? Nggak tidur, Mas. Mas, susah tidur, Mas. Karena ada gangguan, Mas. Itu sampai jam 1 kok tidak ada yang ngelempar sama buku lagi. Iya. Akhirnya saya mulai itu tidur. Iya. Ternyata saya tidurnya nyenyak, Mas, pas saya itu, Mas. Bangunnya saya pas bangun jam 3:30. Jam 3:30 saya bangun, dan setelah itu saya bangunin teman-teman. Bangunnya, Mas, teman-teman itu ngomong, Mas. Setelah ambil wudhu, saya itu sholat. Setelah sholat, teman-teman itu ngomong, gimana, Cak, tadi malam, Cak? Aman, Cak? Saya berbohong, Mas, sama teman-teman, Mas. Aman, tidak ada apa-apa. Oh, bagus lagi gitu, Cak. Besok malam saya ikut lagi. Wah, gitu. Sudah kena hatinya, Mas. Sudah mulai berani, Mas. Sudah mulai berani. Itu pulang saya, Mas. Pulang, wes. Kan saya pulangnya subuh. Jam 5 itu pulang, wes. Pulang, kuncinya sama saya tak kasihkan ke ke rumahnya Pak Satpam. Cuma Pak Satpam itu kan enggak jaga lama-lama. Enggak jaga ya, Mas? Jaganya itu cuma pas waktu pagi sampai siang. Saya kasihkan ke rumah Pak Satpam, soalnya kan takut guru-guru datang. Iya. Ini kuncinya lab. Tak kasihkan. Nah, setelah itu, Mas, pulang, anak-anak sesumbar, wes. Ya. Cerita pagi-paginya itu, wes, cerita ke teman-temannya itu, wes. Iya. Wah, ternyata omongan masyarakat di sana itu cuma hoax, pembohong. Tadi malam saya enak tidur. Itu kayak teman-teman. Dalam hati saya, Mas, iya, saya main tidur, saya enggak gitu. Iya. Yang enggak tidur, sampai kayak ada yang lempar sama buku di jendela itu. Akhirnya habis sudah cerita, teman-teman itu ingetin lagi, Cak, nanti malam saya ikut. Nah, ikut. Berarti kan itu malam Kamis, Mas, yang kalau yang Mas. Ya. Sekarang pas malam Jumatnya. Malam Jumatnya itu wis tambahan, Mas. Saya di rumah itu tambah kepikiran, Mas. Tambah kepikiran, anak-anak sudah WA, Mas. Menjaga apa tidak? Gitu. Bukan, anak-anak gini. Ayo, Cak, berangkat, Cak. Saya di rumah, anak-anak kok semangatnya. Awalnya saya yang sok berani, sekarang teman-teman yang malah berani beneran. Sedangkan saya malah takut itu. Malah takut, Mas. Terus gini, teman-teman. Ayo, Cak. Ya, tetap sama saya. Oke. Ayo berangkat gitu, Mas. Berangkat. Pas mau berangkat itu, Mas. Itu sebelumnya di perjalanan, sebelumnya sekolah itu, Mas, ya. Itu kan ada tempat, entah itu mitos, entah itu cuma karangan masyarakat. Apa itu, Mas? Semacam kayak tempat peristirahatan, Mas. Pos. Cuma pos itu sudah tidak layak dipakai. Nah, di situ memang ada tempat peristirahatan orang-orang, cuma tempatnya itu tidak ada lampunya. Berarti kan gelap, Mas. Hanya siang saja. Siang ya, tapi malam itu udah ada kelihatan apa, ada lampu sama sekali, Mas. Nah, nyampe di sana kok sudah mulai terasa, Mas. Mulai terasanya maksudnya gini. Saya pas ingat nih, oh iya, masyarakat di sini itu sempat bilang gini. Pokoknya kalau di sini sampai nanti ngelihat wanita cantik, sampean jangan berhenti.
Iya. Itu Di pos itu. di pos. Nanti sampean ngelihat wanita cantik pakai baju putih, sampean jangan berhenti ataupun sampai ngobrol sama dia. Wah, kok saya ingat itu mas, aduh, masa nanti ada perempuan itu tah? Gitu. Ternyata saya pas lewat di sana, ternyata tidak ada mas. Tidak ada ya mas? Tidak ada mas, tidak ada. Tidak ada. Setelah itu nyampe di gerbang, auranya ke malam Jumat mas. Itu pas kebetulan tepat malam Jumat Kliwon mas. Malam Jumat Kliwon. Saya ingatnya malam Jumat Kliwon itu pas baru nyampe di gerbang, auranya tambah, kepalanya mulai berat lagi, bulu kudus sudah mulai berdiri lagi. Ini wes. Temennya mas lagi mana? Temennya mas? Temen saya sudah mulai berani mas. Tidak ada. Karena yang nggak takut. Nggak takut wes. Cuma yang merasakan saya mas. Iya. Soalnya yang ngerasa diganggu pas malam itu kan saya mas. Iya. Aduh, sekarang kebetulan malam Jumat Kliwon. Ya, apa ini? Cuma saya diem tok mas, diem tok. Pas jalan mau ke perpus itu mas, teman-teman saya ngomong, Cak, kok diem tok Cak? Kenapa Cak? Udah apa, sariawan. Gitu saya mas. Iya. Banyak alasan saya wes, sariawan. Jadi tidak terlalu banyak ngomong. Gitu saya mas. Nah, lanjut jalan. Nyampe di lab, di depan pintu mau buka, bau kembang lagi mas. Bau kembang lagi mas. Persis kayak tadi malam. Aduh, ya apa ini kok bau kembang lagi? Cak, teman-teman, cuma teman-teman raut wajahnya itu bukan takut ya, Cak. Aduh, Cak, biasa dia bawa kembang lagi, Cak. Enak, Cak, udah saya beli parfum. Aduh, ini kata-kata saya tadi malam ditiru sama anak-anak. Iya. Oh iya, udah saya beli parfum. Parfum mahal sekarang, barang-barang mahal. Buka pintunya saya, masuk. Anak-anak pas ngomong gini, Mas. Kan seperti biasa aja, jam suruh saya tidur aja. Oh iya, wes tidur dah apa? Saya tetap yang jaga nanti malam. Gitu saya mas. Oh siap Cak. Lek gini Cak, meskipun 3 malam saya ikut Cak. Wah gini teman-teman ya. Iya. Wong yang diganggu saya, lek sampean ndak merasa, cuma berhubung saya wes udah kadung sudah terlanjur sok berani dalam hati itu ya harus ya apa biar ada temennya mas. Iya. Lek sendirian kan tambah amburadul nanti saya mas. Iya. Nah setelah itu teman-teman nyampe jam 10, ternyata teman-teman wes ngomong lagi, Cak sudah jam 10, waktunya tidur. Oke gitu sama. Oke tidur wes. Tidur, anak tidur, saya susah tidur mas. Dari jam 10 saya sampai jam 1 malam itu pikiran sudah mana-mana. Meskipun nonton film, nonton video lucu, nonton Sule, Syukur, lawak-lawak itu saya cuma tidak bisa ketawa mas, dari takutnya mas. Ternyata dari jam kan sampai jam 1 saya tidak tidur mas. Pokoknya sekitar jam 12 ke atas. Jam 2 ke atas itu mas, sampai jam 1 itu rame lagi mas. Kayak ada yang lempar sama buku. Akhirnya saya kan sudah merasa, kok malah diganggu lagi saya di sini di hati mas. Saya berdiri, saya lihat di jendela di perpus itu, kan ada yang lempar mas. Saya di sini langsung saya lentangkan. Saya di sini tidak mau ganggu. Saya di sini cuma mau ngejalanin apa yang diperintahkan sama guru saya untuk menjaga lab. Itu saya mas. Ketika mas melihat di jendela apa melihat hantunya? Tidak mas. Saya kan di jendelanya kan tembus sama perpus ya mas. Itu tidak ada mas. Tidak ada. Cuma hanya bunyi saja. Aja bunyi. Saya itu mas aman sampai jam 1 mas, tetap jam 1 aman. Nah, saya kok dengar kayak orang nyapu setelah jam 1 lebih. Nyapu di halaman sekolah. Di halaman itu kok ada yang nyapu. Iya. Kan saya aduh, itu kok ada yang nyapu ya.
ini yang nyapu apa Mungkin Pak emang Kebunnya mungkin yang nyapu. Pak Kebun mas? Jadwalnya Pak Kebun tuh jam setelah subuh mas. Oh, itu jam jam berapa? Jam 1. jam 1 lebih itu kayak adanya. Pokoknya yang di perpus itu sudah tidak ramai, tidak ada yang lempar, gantian sama ada yang nyapu. Ketika itu masnya apa langsung berdiri dan melihat apa tidak? Ya saya langsung berdiri awalnya mas, berdiri saya mikir, ini yang nyapu apa emang Pak Kebun, apa emang ada orang lain? Iya. Soalnya jam 2 jam 1. Nah, cuma saya itu berprasangka baik dulu mas. Itu palingan itu Pak Kebun. Mungkin besokannya itu mungkin tidak bisa lihat paginya. Itu ada kerjaan. Tak lihat saya. Setelah saya lihat mas, Iya. berdiri saya lihat di jendela. Iya. Loh, kok tidak ada sama sekali mas? Tidak ada orang nyapu wes. Saya berdiri saya lihat di jendela, tidak ada yang nyapu mas. Berhenti. Sapunya tetap ternyata ada di pohon mangga mas. Tapi kayaknya saya duduk lagi mas. Duduk lagi, saya nonton film, ada yang nyapu lagi mas. Oh mungkin tadi Pak Kebunnya mungkin tadi saya pulang dulu sebentar mungkin langsung. Iya. Tadi lagi berdiri lagi. Loh, sapunya ternyata tergeletak ya mas. Sapu itu tergeletak. Yang awalnya berdiri Tergeletak. Tapi tidak ada orang mas. Aduh. Di hati ketika sudah. itu masnya apa yang rasakan ketika itu? Ya sudah mulai apa ya mas? Dak-dikduk lah mas. Ini apa orang? Ini ada apa Pak Kebun? Apa emang ini yang mau ganggu gitu mas? Yang kata orang-orang itu mas. Akhirnya sama saya yang ketiga kalinya mas, saya duduk lagi, nyapu lagi mas, nyapu lagi. Nyapu lagi gitu di hati, aduh nyapu lagi. Iya. Saya tidak berdiri mas, saya cuma manggil, Pak, sampean itu Pak yang nyapu Pak. Iya. Tidak ada Jawaban. Tetap nyapu mas. Pak, sampean itu Pak. Tidak jawab ya mas. Akhirnya sama saya tidak langsung berdiri. Saya berdirinya cuma apa? Jongkok dulu mas. Iya. Jongkok dulu, tak lihat gini mas. Mengintip lah. Ya mengintip aja mas. Mengintip. Pas setelah saya mengintip, ada sosok perempuan pakai baju putih, cuma wajahnya tidak terlihat mas. Wajahnya tidak terlihat karena rambutnya ini gini mas. Rambutnya panjang dan tertutup. Dan hadapnya itu memang hadap saya itu kan ada di barat mas. Ada ke barat cuma nyapu mas. Nah, langsung, aduh, tak lihat, aduh, ada nyapu. Itu perempuan. Tapi kok tidak kelihatan wajahnya ya? Iya. Nah, Semua mas disamperin apa tidak? Saya tidak nyamperin awalnya mas, tidak nyamperin. Cuma saya panggil, soalnya kelihatan orang mas. Saya kan kelihatan orang gitu sama. Bu, samian bu, gitu saya tagih itu istrinya Pak Kebun. Bu, sama itu bu. Diam, tetap nyapu. Bu, sampai itu bu, sampai 2 kali mas, tetap nyapu mas. Nyapu. Itu kok saya kepikiran, oh iya, saya pengen lihat kakinya. Nempel apa enggak sama tanah. Iya. Tak lihat, aduh, tak lihat mas. Ada kakinya mas? Tidak kelihatan kakinya mas, cuma kelihatan bajunya saja. Bajunya itu panjang nempel ke dari lihat kakinya gitu pikiran saya mas. Berarti ini orang bukan bukan hantu. Nah itu mas sampai nama mas ya tak sampai maksud saya itu kok nempel ke kaki ke tanah nempel. Pas baru buka pintu hilang mas. Aduh, wah itu ya mas, saya buka pintu hilang. Aduh, ini lihat sekarang. Maksudnya kabur apa tidak itu? Tidak mikir kabur. Saya pengennya kabur mas, masuk ke dalam mas. Saya langsung kaku mas. Diam, kaget. Karena tidak ada orang, cuma di hati. Ini kemana orangnya kok tidak ada ya? Tadi kok ada orangnya. Saya mau saya itu mau balik itu saya kayak cepet lah.
firasat saya balik itu cepet. Ternyata baliknya saya cuma gini mas. Kapan ya saya bisa balik lagi kan ya? Jadi saya tidak bisa langsung kaku mas, langsung gini. Mau balik gini mas. Pelan-pelan, tidak bisa langsung gini mas. Pas balik lagi, saya putar badan, nyapu lagi mas. Aduh, ini nyapu lagi, saya tuh nyapu. Saya meskipun ada yang nyapu karena wes hilang tadi mas. Temennya denger apa enggak? Teman saya ngorok enak tidur mas. Saya wes di hati gini, nasib gitu. Nasib kurang ajar teman-teman, malah kayak gini, malah ini efeknya gara-gara sombong kayak gini mas. Iya. Malah pas didatengin beneran sama hantunya. Balik saya mas. Buka pintu, nutup pintu saya sampai mas. Balik, tutup pintu. Saya itu rasanya pengen cepet mas buka. Kaku itu. Kaku kayak keras makman. Nah ketutup pintunya. Tetep nyapu mas. Aduh ini kok nanti dikeluarin malah hilang lagi. Nah setelah itu mas. Masnya kok tidak baca apa ayat Quran gitu mungkin. Ayat kursi gitu ya mas. Kursi. Hilang mas di pikiran saya itu mas. Mau baca ayat kursi itu udah apa ya, sudah tak terkontrol lagi mas, dari takutnya mas. Dari takutnya ya. Dari takutnya. Gak mikir itu sudah. Gak mikir baca Quran. Gak mikir baca ayat kursi mas. Saya pikir aduh ya apa ini. Tutup lagi pintunya, saya kancing rapat-rapat mas. Tetap nyapu. Saya intip lagi. Saya tak lihat ya mas. Saya mau sampai kapan nyapunya itu gitu ya mas. Mau sampai kapan nyapunya. Ini kalau sampai subuh nanti ya apa nyapunya. Sampai bersih halaman. Enak ke pak kebun gitu ya mas. Enak ke pak kebun. Cuma dia tuh ya apa. Masnya nggak berusaha bangunin temennya ketika itu? Enggak mas. Soalnya saya bangunin besok malam masih ada lagi mas. Besok malamnya ya. Kan hari Sabtu terakhir mas. Iya. Saya bangunin ada ngasih tahu ada kayak gituan. Wah, tidak dibantuin, tidak ikut jaga lagi teman-teman mas. Iya. Saya tak intip terus mas, sampai hampir jam 3 mas. Jam 3 kurang 8 menit. Itu pas naruh yang nyapuin mas. Naruh sapunya. Di itu, di apa? Di pohon mangga itu. Nah, saya itu pas mau noleh mas. Noleh ke barat, cuma dengan wajah ini terbuka mas. Noleh gini mas. Ternyata mas bukan jelek mas. Apa? Cantik mas. Cantik. Cuma berhubung mikir lagi ya mas. Meskipun cantik, kalau hantu mau dibuat apa mas? Kan gitu mas. Iya. Aduh. Saya dipikiran. Tadi katanya kalau hantu tak buat pacar katanya. Kalau yang perempuan. Iya, kan itu cuma biar teman-teman ikut jaga mas. Oh iya. Lihat ada benernya kayak gitu ya. Aduh. Ini yang dinamakan kalau sombong dulu. Akhirnya mas noleh gini mas. Wajahnya cantik, cuma mata itu melotot mas. Gini mas. Ini saya pas langsung duduk, langsung ambil jaket, saya tidur mas. Tak tutupin gini mas, saya tidur mas. Gini kan ya tidurnya. Tidurnya saya itu bukan tidur terlentang mas. Tidur saya gini jongkok mas. Jongkok gini mas tidurnya mas. Takut. Akhirnya jam 3:30 itu teman-teman bangun duluan sampai. Pas waktu itu yang bangunin itu bukan saya yang teman-teman. Ternyata teman-teman bangun sendiri mas. Bangun sendiri pas bangunin saya. Saya bangun sudah subuh. Aduh, saya sudah tidur ya semalamnya. Iya. Gara-gara ada hantu wanita itu ya. Entah itu hantu wanita apa itu penjaga di sana ataupun itu makhluk halus yang lain, tidak ngerti saya mas. Iya. Bangunin, cok. Cuma saya bangunin tuh saya agak kaget. Aduh, gini. Bukan apa ya? Kok kaget ya? Oh iya, saya tadi tidurnya jam 2:30. Tak bilang gitu mas. Oh ya. Bangun, ambil wudhu. Saya tuh sholatnya mas ya. Saya sholat, ya seperti biasa. Saya pulang, ngasihkan kunci ke Pak Satpam. Anak-anak malah tambah sesumbar mas. Tambah ngomong gini mas. Tambah sombong pak omongannya.
paginya ke teman-teman, wes kalau mau kemana-mana, di mana ada tempat-tempat yang horor-horor, ada yang seram, wes bareng sama Cak Roni. Nggak mungkin ada. Takut sama Cak Roni gitu. Gua sama Cak Roni, kalau ada yang laki-laki mau diajak kenalan, kalau perempuan mau tak jadikan pacar. Ngomong gitu ya, aman. Saya di situ Mas diem Mas. Cuma diemnya itu saya tuh di hati gini Mas. Ini anak-anak kok tambah menjadi ceritanya. Tidak tahu saya yang tadi malah melihat diganggu, dilempar sama buku lah. Pas ada sosok perempuan pakai baju putih nyapu lah. Nah ini Mas, waktu itu anak-anak saya pas waktu maghrib lagi Mas, nyampe maghrib lagi, anak-anak WA lagi Mas. Cak, nanti malam yang jaga lagi. Cuma nanti malam kalian berdua banyak, saya sama-sama Cak. Teman satunya tidak bisa, sakit Mas. Sakit. Soalnya kan tidurnya kan pas itu kan tidur di lantai Mas. Tidur di lantai kedinginan pas sakit. Berarti saya langsung ngegas Mas. Berarti cuma berdua. Iya Cak, kenapa Cak? Takut Cak? Enggak takut. Ya ada apa meskipun berdua wis gitu. Nah, karena saya jaim. Tadi awal kan saya jaim sama teman-teman Mas. Nah, saya apa jaim? Jaga image. Jaga image. Dari takutnya. Nah, itu jalan berangkat di rumah. Saya baca doa Mas, saya baca ayat kursi Mas. Baca ayat kursi, baca sholawat supaya apa? Yang apalah tidak ingat itu. Saya tak bacakan itu Mas dari rumah Mas. Saya di jalan tetap baca kayak gitu. Baca apa? Baca kayak gitu Mas. Baca ayat kursi, baca sholawat. Wah, kenapa Cak kok baca kayak gitu saya Cak? Oh iya, biar hati tambah tenang. Gitu sama ya. Aslinya ya bukan itu. Maksudnya itu biar hati itu ya biar tenang, biar tidak inget kayak itu lagi. Meskipun ada kayak gitu ya mungkin nggak diganggu. Setelah perjalanan, nah itu kan habis maghrib jalan. Iya. Jalan nyampe di gerbang lagi Mas. Tetep Mas, sudah sampai gerbang pasti kepalanya sudah mulai terasa berat, bulu kudus sudah pecet ya Mas. Sudah pecet. Tambah ada omongan saya Mas. Kok sepi lah saya. Oh, ya sepi yang cuma berdua, kemarin kan bertiga, agak rame kemarin. Ya tak bilang gini, tak guyon nih Mas. Ya pengen rame ke pasar, lo kok bisa? Iya ya, kan banyak orang jualan di sana rame. Nah, gitu. Kata itu nyampe di sana. Nah, nyampenya itu ternyata saya kan setiap malam itu kan saya kan bawa senter Mas. Untuk jalan saya bawa senter. Saya pas malam Sabtu malam terakhir itu Mas, saya lupa ada bawa senter Mas. Lupa ada bawa senter. Dan saya itu kan teman saya kan sudah mulai berani Mas. Nyampe di sana itu kan saya nyampe Isya ya. Nah, duduk sebentar saya ingat senter saya lupa di rumah. Teman saya kan sudah mulai berani. Iya. Wah, saya mau pulang dulu, mau ngambil senter saya lupa. Oh, siapa Cak? Karena sudah berani. Siapa Cak? Wes berani ya? Wah, berani Cak. Saya pokoknya ikut omongannya sama wes. Lek laki-laki tak ajak kenalan, lek perempuan tak jadikan pacar. Tak gitu. Sip. Wah, gitu saya Mas. Sip. Terus saya pulang. Saya pulangnya tuh kan saya takut Mas. Iya. Keluar dari lab Mas. Itu sudah mulai pikiran, aduh, ini di depan itu kan tadi malam di situ yang nyapu. Saya gini Mas. Aduh. Nanti pas adanya gimana ya, tetap jalan pelan-pelan. Saya itu kan jalannya jalan kaki Mas, meskipun agak jauh itu Mas. Jalan kaki Mas. Nah, pas mau pulang di jalan yang ada posnya itu, rondanya itu, ronda yang enggak layak itu Mas. Iya. Saya ingat lagi Mas, katanya ada perempuan, kalau ada perempuan jangan disapa. Nah itu Mas, saya itu keluar jalan, saya lari Mas, mau hampir nyampe di
jalan itu mas, yang ada pos rondanya, kok saya terasa lagi kepala ini mas, kepala agak berat, terus bulu kuduk sudah merinding semuanya. Nah, saya jalan, kayak ada orang yang gini mas, manggil. Gimana itu mas? Di selatan, pos kamlingnya? bukan di posnya, di pos ya, ini pos ya, Iya. ini kan jalan mas, ini pos. Iya. Di sana ada yang ke timur mas, ini jalan ke timur, ini kan jalan ke selatan mas, ini posnya mas. Iya. Pojok berarti. Pojok. Saya jalan, nyampe di selatannya pos itu kan ada pohon kelapa. Ada pohon kelapa, di pinggir pohon kelapa itu kayak saya lewatnya gini mas, kayak ada yang manggil, yang Di telinganya mas? iya, gitu. Wah, langsung mas, tombah tempat tuh, aduh, apa lagi ini. Terus di hati baca selawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya baca terus sampai nyampe rumah, saya tetap baca selawat. Nyampe rumah, saya itu wes ngomong ke orang tua, Pak, saya tadi kayak di selatannya pos ronda itu ada yang bilang gini, bapak langsung pesan gini, wes, sampean itu, ini pesan bapak gini ya mas, ke saya itu mas, sampean tidak usah takut-takut, sampean baca apa yang kamu sudah bisa. Contohnya baca selawat, ayat kursi itu baca. Oh, itu saja pak. Iya. Nanti dipanggil lagi ya pak? Tidak mungkin dipanggil wes. Pokoknya sampai baca itu terus. Saya di rumah baca mas. Dibaca Ayat kursi sama selawat itu mas. Saya sebelum berangkat saya baca ayat kursi. Di jalan itu saya baca selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya jalan. Tetap wes buat wiritan mas, selawat itu mas. Sampai di pos kamling? Hampir nyampe di pos kambing. Saya itu kan takut mas. Takut, iya. Pas saya tidak baca selawat itu mas, tidak baca selawat, tidak baca ayat kursi, malah kepikiran takutnya itu mas. Takutnya saya toleh. Lah kok ada perempuan mas? Ada perempuan di pos kamling itu. Nah, ada perempuan. Saya kan ada perempuan, ya biasa lah kan, karena masih jam 9 mas, masih jam 9 itu saya baliknya di rumah, saya jam 9. Kok ada perempuan? Ya biasa lah, orang desa itu kan apa ya mas, apa, menghormati yang lebih tua. Oh iya. Kalau ada orang permisi, duduk gitu. itu permisi. Jadi saya ya permisi ke mbaknya tadi mas, yang wanita itu mas. Cantik gitu ya? Ya, tapi cantik mas, cantik mas. Cantik ya? Cantik, karena cantik saya bilang gini, saya ngertinya itu musik jam 9, tidak mungkin ada kayak gituan kan gitu mas. Saya bilang gini, nun sewu mbak, itu maksudnya sewu permisi mbak. Oh enggak mas. Oh nyaut ini. Pas saya itu mau lanjut jalan, saya lurus kan, saya ambil permisi mas ya. Permisi, terus nyampe ke utara sedikit, saya dipanggil mas. Mas minta tolong. Nah saya itu, oh iya mbak, saya samperin mas. Saya nggak nyangka saya itu kan manusia, iya, bukan hantu. Tadi kan sudah dijawab nih. Dijawab. Oh berarti ya. Cuma saya tidak ingat pas itu, tidak ingat kalau ada perempuan di situ menyapa saya. Jangan berhenti, dan saya berhenti mas. Dan saya itu langsung ke mbaknya itu, minta tolong apa? Saya tanyakan, minta tolong apa mbak? Oh minta tolong antarkan saya kemana? Ke rumah saya. Loh di mana mbak? Di timur sini. Loh di timur ini wajahnya kok ndak asing gitu loh mas. Maksudnya wajahnya itu wajah asing, kok bukan orang sini gitu loh mas. Oh iya. Nah di mana rumahnya? Di timur sini mas. Dengarkan sama mas. Ya tak dengarkan, tak antar. Jangan, niatan saya itu ngantarkan mas. Kan hadapan gini mas, saya hadapan gini. Setelah mau ngantarkan mas,
monggo mbak jalan duluan nanti saya di belakangnya gitu saya mas. Maksudnya nggak kepikiran itu hantu apa tidak? Oh pas itu enggak mas, soalnya kan enak ngomonginnya itu Enak mas. ya, Mas. Enak pas Lembut. cantik lagi. Iya. Nah, pokoknya wah namanya laki-laki mau saya normal mas. Iya. Kalau sudah kelihatan cewek cantik, wah bukan takut lagi malah harus terlihat Berani, gentleman berani. mah. Ah gini, monggo pak saya antarkan mbak. Hmm. Tapi jalan kaki mas. Pas setelah balik badan ternyata tengahnya di punggungnya bolong mas. Aduh, bolong. Pas ada ulatnya mas. Jatuh. Saya pas gini. Cek. Saya gini wes. Mbaknya sambil jalan, Iya. saya itu was kaku. Saya mau balik, langsung balik, cobanya pelan-pelan. Saya itu gini mas, saya kan pengen lari mas. Tapi nggak lari gitu. Tapi tidak lari, ternyata saya itu cuma gini mas. Gini mas, kok cek lamanya nyampe ke sekolahan gitu ya mas. Saya itu dipanggil mas. Mas, mau kemana mas? Tetap saja mas. Oh saya udah ngerti lah itu hantunya mas. Iya. Jalan lah kayak mau lari, aduh. Ya apa kok udah bisa cepet gini mas. Saya udah bisa cepet ya apa ya sampai Ingin lari, ingin cepet tapi nggak cepet. udah cepet. Tetap saya manggil mas. Aduh. Manggil emas. Dipanggil kan ya mas. Mas. Nah itu saya noleh. Kan gini mas. Gini. Ketawa mas. Wajah ketawa mas. Ketawa itu mas. Gini. Aduh. Tambah takut saya mas. Akhirnya saya sampai nyampe di sekolahan. Iya. Habis nafas sudah besar mas. Gini. Nggak ditanyakan sama temennya, kenapa Cak gitu. Nyampe di gerbang. Saya lihat mas. Hilang mas. Oh hilang. Akhirnya saya ternyata pas itu saya bisa lari mas. Lari ke teman saya ke perpus ke lab. Lari nyampe. Oh kenapa cak? Kok cak? Kok apa? Kok ngos-ngosan cak? Iya habis olahraga. Gitu saya mas. Tetap saya jaga image mas. Pas itu mas. Oh iya. Saya sambil olahraga lari dari rumah biar cepat nyampe. Kasihan sampean sendirian. Takut ada apa-apa. Oh enggak mungkin cak. Gitu teman saya mas. Nah itu mas saya nyampe di sana ngobrol sama teman-teman karena itu hari terakhir mas ya. Teman-teman saya kok malah sesumbar terus mas. Sombong mas pas cerita itu. Saya mulai sekarang berani. Meskipun ada hantu kayak sama itu tak ajak kenalan, tak ajak pacaran. Akhirnya saya itu was di situ ngasih tahu ke teman saya mas. Nyampe di sana mas. Dek, saya mau cerita. Gitu. Sekarang kan ini kan malam terakhir. Iya. Oh iya cak malam terakhir. Kenapa cak? Saya mau cerita. Cerita apa cak? Ya cerita mulai dari malam Kamis, malam Jumat, sama yang barusan. Oh, kenapa emangnya cak? Oh enggak apa-apa, saya cuma mau cerita. Oh ya cak, cerita apa cak? Malam Kamis itu saya diganggu dek. Diganggu siapa cak? Ya diganggu sama makhluk halus yang ada di sini. Nah diganggu gimana cak? Kata sampean aman. Iya, kalau udah ngomong kayak gini kan takut gak berani. Jadi ganggu gimana aja? Di jendela sini itu dilemparin sama buku. Itu mulai dari jam 12 sampai hampir jam 1 yang dilemparin. Nah, itu malam Kamisnya. Itu saya mas. Pas malam Jumatnya. Itu kan sama yang tidur, saya kan sampai jam 1 enggak tidur. Jam 12 itu tetap gangguannya dari perpus itu. Diganggunya itu melempar sama buku. Cuma sama saya itu selama 2 hari itu saya tak jawab gini. Tak kasih tahu saya di sini cuma menjalankan perintahnya guru untuk jaga lab, saya tidak mau ganggu gitu saya. Jadi saya nggak mau ganggu dan jangan diganggu. Itu saya mas. Nah, ternyata pas jam 1 lebih itu saya melihat ada yang nyapu di depan gitu di halaman itu. Nyapu, ternyata pas saya lihat itu enggak ada orangnya. Setelah itu saya sampai dipanggil
3 kali, saya lihat sampai 3 kali cuma dengan saya ngintip. Itu dek, saya tak lihat dek, ada orangnya cuma perempuan, pakai baju putih tapi bajunya itu lebar, masuk panjang, tidak kelihatan kalau kakinya nempel apa enggak. Nah saya itu ternyata pas saya buka pintunya tak lihat, malah moro-moro hilang dek. Nah hilang itu saya mau balik lagi, mau masuk, ternyata pas saya tutup lagi pintunya, saya lihat lagi ada lagi yang nyapu. Sudah nyapu langsung wajahnya itu kelihatan gini dek. Di wajahnya dilihatkan cuma wajahnya itu cantik. Loh, cantik kan kata sampean mau dibuat pacar ya. Itu kan saya niatannya itu supaya sampean enggak takut. Saya ngasih tahu ceritanya yang sebenarnya kayak gitu. Ya namanya sampean enggak mungkin mau nanti jaga malamnya sama saya. Tanggapan temannya gimana tuh? Ya teman saya itu keringatan semuanya mas. Aduh mas, sampean udah ngomong dari kemarin mas. Saya kayak gitu, mending saya tidak ikut ya, jangan kayak gitu. Kita sudah terlanjur untuk jaga di sini. Iya. Terlanjur jaga di sini. Saya itu apa ya mas? Saya itu apalagi saya kan tinggal berdua, apalagi tinggal satu malam. Ya kita harus kuat-kuatkan dulu wes jaganya. Dan saya lanjut ceritanya yang tadi mas. Dan tadi dek, saya itu kan ngambil senter. Saya pulangnya ngambil senter itu kayak ada yang manggil. Gitu. Kaget di mana cak? Itu di selatannya pos ronda itu. Dipanggil apa? Dipanggil itu. Dan lagi enggak ada. Itu saya nyampe rumah, saya ngomong ke orang tua. Iya. Kalau ada yang manggil. Ternyata sama orang tadi disuruh baca ayat kursi sama baca selawat. Nah pas baliknya lagi deh, saya lupa. Karena saking takutnya saya lupa ada baca selawat sama ayat kursi. Ternyata ada wanita deh, ada perempuan cantik, pakai baju putih. Terus ya saya amit ke orangnya, nun sewu mbak, itu artinya orangnya perempuan itu menjawab, oke mas. Nah, pas saya mau jalan mau ngelewatin itu, mbaknya tuh manggil, mbak, mas, mas, iya mau minta tolong, tak samperin sama saya dek, mau minta antar pulang katanya. Pas mau ngantar pulang ternyata di situ ada, pas mau balik badan perempuan itu ternyata punggungnya ini bolong deh, banyak ulatnya. Waduh, ternyata ini yang dimaksud masyarakat sini ya. Kalau ada orang perempuan di sini jangan dijawab ataupun diajak omong-omongan atau minta kemana. Ternyata ada beneran deh. Aduh gimana ini cak, apalagi saya wis jam itu ceritanya jam berapa itu mas? Jam 9, cuma ceritanya saya kan panjang lebar mas. Itu kan cerita singkatnya mas, sampai jam 10. Sampai jam 10 teman saya ngingatkan lagi mas, jam 10 mas saya mau tidur, jangan deh sekarang. Saya mau tidur, tadi saya sudah banyak gangguan. Saya minta teman untuk satu malam ini wis. Ya apa aja, udah ada apa, saya udah bawa kopi. Bawa kopi ini saya bawa kopi pakai botol mas, buat apa, buat bermalam di situ mas, biar ada tidur. Iya. Tidur saya cerita panjang lebar sama teman saya itu sampai gini mas. Nah ternyata tidak ada apa-apa itu, cuma saya malamnya itu masih meskipun apa jagongan ya mas, omong-omongan saya tuh tetap baca selawat mas, baca selawat biar gak diganggu. Baca selawat di hati saya, baca selawat sampai subuh ternyata aman. Sampai subuh jam 4 itu aman. Sampai siang gitu ya. Sampai subuh jam setengah 4. Aman ya. Aman, tidak ada apa-apa lagi. Alhamdulillah. Ternyata pas waktu itu mas saya mau pulang itu mau ngantarkan kuncinya itu mas ya. Iya. Itu saya bertemu sama salah satu guru. Emang guru itu sudah bisa melihat mas. Iya. Emang sudah bata batinnya itu sudah dibuka emang mas. Bisa melihat hal-hal gaib. Bukan yang kebetulan seperti saya. Gimana kata gurunya? Guru kayak yang gini. Ya saya cerita mas, saya cerita yang saya alamin, yang ada di sekolah sama yang di jalan itu mas.
sama yang belum, saya kan cerita juga yang sombongnya saya itu sampai gini, sampai saya kalau ada hantu yang laki-laki saya ajak kenal, perempuan saya tak Ya ajak udah. pacaran. Nah, saya itu saya dapat wejangan mas. Mm-mm. Wejangan itu dapat nasihat mas dari guru saya. Gimana nasihatnya? Mungkin nonton ingin tahu gimana nasihatnya. Nasihatnya gini, nasihat guru saya itu, sampean jangan takut, jangan sombong. Hmm. Kalau yang patut kita takuti itu hanyalah Allah. Kalau sesama makhluk, itu kita tidak boleh takut. Meskipun makhluk itu tak kasat mata. Contohnya seperti hantu, hal goib. Kita tidak boleh takut. Tuh dengarkan nasihat dari Mas Roni. Tapi kita juga tidak boleh sombong. Mm-mm. Nah, ingat, di atas langit masih ada langit. Mm. Kalau sampean sombong, maka sampean akan diuji. Orang sombong itu kan gini, Mas. Contohnya gini, sama gurunya. Orang yang sombong itu kan gini. Oh, saya itu berani. Mm. Oh, saya itu bisa ini. Oh, saya itu bisa ini. Cuma kalau seperti guru saya itu ternyata setelah saya cermati guru saya ngomong seperti itu, Mas. Oh, berarti orang yang memang benar-benar sudah mata batinnya itu dilepas, ternyata tidak sombong. Mm. Tidak sombong, Mas. Kita tidak mau percaya sama hantu, sama jin. Jin itu emang ada. Aslinya itu bukan hantu. Apa? Itu semuanya jin. Gitu tahu sama guru, Mas. Oh, sama Jin yang menyerupai sosok manusia. Jadilah pas dipanggil hantu. tuh dengarkan nasihat Ya, ya. Jadi intinya jangan sombong ya Mas. jangan sombong, Jangan sombong. jangan takut, jangan sombong. Ya ya. Nah, Kayak gimana Mas udah Mas? oh ya. Oke teman-teman, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan. Maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.